Halo, shalom saudara. Kembali lagi lewat media ini saya menyapa saudara. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara baik-baik semua ya. Tetap sehat, tetap bersyukur sama Tuhan, tetap sukacita dalam segala keadaan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari lalu saya sebetulnya bermimpi. Mimpinya seperti ini. Ada beberapa saudara, kita sedang berjalan menuju pegunungan. Nah, satu kali kita lagi istirahat saudara. Nah, di daerah itu seperti jalan itu jalan pedesaan, kiri kanan sawah, dan jalannya cukup jalan besar. Tapi satu kali saya lihat di ujung sana, itu tuh ada kabut tebal, awan warnanya abu-abu gitu, melesat cepat menuju arah gunung. Nah, yang saya kaget adalah awan itu tuh ketika melewati setiap kendaraan dan orang-orang yang ada di jalan itu, orang itu langsung angus dan setiap kendaraan baik itu sepeda motor maupun mobil itu tuh hangus, terbakar dan meledak duar gitu. Saya kaget sejujurnya, saya takut. Saya bilang, waduh Tuhan, ada apa ini begini? Nah, sementara kita lagi istirahat saudara. Nah, langsung saya bilang, saya ajak teman, ayo yuk kita segera yuk. Itu ada awan kabut tebal yang bikin seperti itu. Banyak orang lari-lari menuju ke gunung saudara, dan mereka karena awan itu terlalu cepat dan tidak bisa menyelamatkan diri. Nah, teman-teman ini lagi istirahat, tiba-tiba ya sudah, dengan kondisi begitu mereka langsung buru-buru masuk mobil dan mobil di starter, dinyalakan. Terus mobilnya mobil butut saudara. Mobil butut jalan kotak. Waduh, saya bilang ketika awan tuh mulai mendekat, saya bilang, Tuhan, Kau tahu yang kami kerjakan bagi Engkau. Kami hidup hanya bagi Engkau. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau yang pegang kendali terhadap semuanya. Nah, ketika kabut tebal itu melewati ke kita, saudara, lewati kita, tiba-tiba saya melihat, loh, kok kita nggak mati ya? Tiba-tiba kabut itu lewatin dan semua biasa aja, dan mobil yang dikendarakan teman-teman itu tetap jalan tapi pelan sekali, tak gitu, saudara. Saudara, setelah itu saya terbangun dan dari mimpi itu dan saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, apa yang Kau maksud dari mimpi ini? Kau mau bicara apa dari kondisi begini? Tuhan kasih saya satu firman. Saudara buka bersama saya ya, firman Tuhan di Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan buat saudara. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepadanya, yang diberikannya kepada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Satu kali Musa itu diprotes sama bangsa Israel, saudara. Mereka sedang istirahat di padang gurun itu, ya, di tepi laut, ya, di padang gurun. Dia sedang beristirahat. Dia ngelihat, loh, ada bangsa Mesir itu ngejar bangsa Israel, dan bangsa Israel ketakutan. Lalu apa yang dilakukan bangsa Israel? Dia ngomong ke Musa, Musa, nih gara-gara kamu nih, kami nih ada di sini. Karena bangsa Israel tuh ketakutan. Bangsa Israel bilang, apakah kamu mau buat kuburan di padang gurun ini untuk kami? Nah, dari kondisi begitu, Musa kan yang ngajak bangsa Israel keluar dari Mesir, ngomong ke Tuhan, Tuhan, nih bangsamu ini, bangsa Israel ini teriak seperti ini loh Tuhan. Harus gimana? Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat itu. Lakukan, angkat tongkatmu dan belah laut itu. Saudara, singkat cerita, Musa dengan perintah dari Tuhan mengangkat tongkat itu dan membelah laut itu. Akibatnya laut itu terbelah dan bangsa Israel bisa kabur, masuk berlari lewat laut yang kering itu. Dan sementara bangsa Mesir, mereka mengejar bangsa Israel. Dan akhirnya Tuhan luputkan bangsa Israel dari tangan Mesir. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat ya, dengan kondisi seperti ini, Tuhan ngajarin satu hal. Jangan marah, jangan protes. Jangan mengucapkan sungut-sungut dulu, sebab kita nggak ada yang pernah mengerti
kondisi saat ini Tuhan sedang ajari apa dalam hidup kita. Yang lebih baik adalah ketika kita berdiam diri, fokuskan hati kita kepada Tuhan, tetap bekerja yang terbaik bagi Tuhan. Ingat saudara, di kondisi seperti ini saudara masih tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Saudara masih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara kita masih bisa masak, berbagi berkat, berbagi kasih kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita sendiri. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ini kesempatan kita untuk bersyukur. Tuhan mengajari kita untuk tidak bersungut-sungut, tidak marah. Ingat Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Banyak hal yang di luar kendali kita kondisi seperti ini. Kalau beberapa saudara kita mungkin kena PHK, mereka nggak bisa bekerja lagi. Saudara, banyak hal yang di luar kendali kita. Bagian kita adalah, ya udah, lakukan yang terbaik. Saudara, lebih baik saudara bersyukur daripada saudara mengeluh dan berkata, aduh kenapa ya aku seperti ini, kenapa ya aku, aduh keadaan semakin sulit, ekonomi semakin sulit. Saudara, gak ada gunanya kita bicara begitu. Lebih baik kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, apa yang bisa aku kerjakan lebih maksimal lagi buat Engkau? Aku percaya kondisi saat ini adalah kondisi terbaik di mana aku bisa lebih lagi melayani Engkau. Saudara, Tuhan akan luputkan kita. Sebab Alkitab berkata, jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kondisi hari ini saudara tidak akan lihat lagi selama-lamanya, Alkitab berkata. Artinya, kalau saudara saat ini mengalami ini, percayalah, ada waktunya saudara tidak akan mengalaminya lagi. Saudara akan melihat ketika Tuhan bekerja, dan saudara bisa melewati kondisi seperti ini dengan percaya dan penuh kepada Tuhan. Saudara, setelah ini berakhir, saudara bisa melihat bahwa, wow, ternyata aku punya Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Sekali lagi, banyak hal di luar kendali kita. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, kita tetap pegang hati kita, iman kita kepada Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita semakin giat lagi dalam melayani Tuhan. Amin saudara. Jaga kondisi saudara, jaga kesehatan saudara. Saya percaya pandemi wabah ini akan segera berakhir. Di Indonesia ada kabar baik, yang sembuh jauh lebih banyak, ya, udah semakin banyak dibanding yang meninggal. Saya percaya Indonesia dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tetap berdoa bagi bangsa ini supaya perekonomian pulih, pengusaha-pengusaha kembali bisa beroperasi, usaha-usaha pekerjaan bisa kembali lagi normal. Saya percaya Tuhan akan tolong bangsa kita. Amin saudara. Berdoa juga untuk bangsa-bangsa, sebab bangsa-bangsa juga mengalami hal yang sama. Biar segera dipulihkan dari kondisi seperti ini. Amin saudara. Tetap bersyukur. Saudara tetap memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa lagi. God bless you.